Oke sob, Eko sob kebalikan tuh mau ngomong oke jadi Eko. Gimana kabar kalian sob semuanya? Balik lagi bersama gua Nunu dalam konten serunya sepak bola. Oke, di konten serunya sepak bola kali ini gue pengen bahas pertandingan tadi malam, yaitu salah satunya di Liga Inggris terjadi pertandingan yang bisa gue bilang lumayan seru lah antara Manchester City versus Brighton Albion, di mana Manchester City harus ditahan imbang lagi, harus meraih hasil kurang mengenakan lagi, tidak bisa meraih hasil full 2-2 setelah berhasil unggul 2 kali, tetapi berhasil dikejar dan disamakan oleh Brighton Albion. Oke. Sebetulnya ini Brighton bermain walaupun 2 gol kesalahan dia dalam passing, kesalahan dia dalam dalam transisi juga sih sedikit, tetapi dia bermain smart, masih berani meladeni permainan City yang pressing dari bawah, tetap mengalirkan bola, tetap menjalankan bola terus begitu sampai di babak kedua ya. Dia staminanya juga udah kendor lah ya, udah fokusnya udah berkurang jauh ya. Akhirnya kan City yang menekan Brighton, sehingga Brighton harus sedikit menumpuk, sedikit terusan bertahan gitu. Tapi di luar itu ya, dari babak pertama sampai menit 70-an, 70 lebih bahkan, Brighton masih berani terus meladeni City dari permainan kaki ke kaki sob gitu. Dari membangun serangan dari bawah, dia tidak takut di press, bermain 1-2, jarak antar pemainnya dekat. Kita masuk ke pembahasan gol pertama, yaitu gol pertama penalti, jelas penalti, tapi ada kesmartan dari pemain Manchester City yang Brazil itu siapa? Yang winger barunya Silvinho apa siapa gitu. Ya ditekuk, dia diambil ya, itu jelas banget. Hanya orang-orang stupidity yang bilang itu nggak pelanggaran, jelas diambil. Jelas ada benturannya. Ya dimulai dari permainan Brighton yang gue bilang ya emang sekali 2 kali ada kesalahan, passingnya dibaca, passingnya direbut oleh Manchester City ya, terutama yang terjadi di gol pertama dan gol keduanya Manchester City. Di gol kedua lebih ke transisi sih, ada transisi reaksi football, counter attack juga dari Manchester City. Ya gol pertama kan jelas penalti, berhasil dieksekusi dengan baik oleh Erling Haaland ya. Kok yang dapat penalti si Silvino apa Omar gitu, gue lupa, yang dilanggar oleh back Brighton. Terus tapi gue mau mengkreasi kredit kepada back Brighton yang asal Belanda tuh, Van Hake apa siapa, dia berani banget duel sama si Silvino, yang udah Silvino mendapatkan bola dekat kotak penalti yang tapi ditutup ruang syutingnya sama si Van Hake. Tuh ada suatu momen di babak pertama tuh, menit berapa tuh ya, lupa gua, sampai dia harus ditanduk keluar karena ada kejadian benturan hamstringnya juga kena. Keren banget tuh back Brighton, terus dia masih main kalau nggak salah si Van Hake itu. Terus gol kedua gol pertama Brighton lahir dari back sayap kirinya, tendangan bebas, walaupun ditaruh di tiang 2, tapi bolanya itu kencang. Kiper Manchester City juga udah satu langkah mengambil kiri ke depan, udah menebak bola, namun bolanya diarahkan ke tiang jauh. Bolanya lumayan cukup kencang sehingga dan terukur juga, terarah, mentok ke tiang. Gol keduanya Manchester City. Sebetulnya di babak kedua awal tuh yang lebih bangkit duluan untuk berbadai ya, bisa dilihat Brighton permainnya yang lebih langsung ngotot, yang lebih langsung nyetel dalam membangun serangan.
Tapi golnya Brighton kan babak kedua ya jatuh dari langit lah, walaupun ada proses corner kicknya, tapi kan disapu diteruskan oleh pemain Manchester City, yang pemain muda tuh, yang pemain siapa, bek kanan apa ya, pemain muda ya, yang jatuhin yang gelandang mudanya juga tuh. Nah terus yang melakukan bunuh diri yang bek kanan apa bek kiri ya, lupa ya, bek kiri. Terus kan Manchester City juga bukan Manchester City yang kita bisa lihat smart di musim lalu atau 3 musim sebelumnya gitu. Ada siapa yang pemain Kroasia yang melakukan salah passing back pass di akhir-akhir babak pertama, untung nggak dihukum tuh sama Brighton, masih masih gagal masuk, masih tidak masuk itu, padahal udah bisa dinyatakan ya udahlah, itu udah blunder, udah fatal gitu kan. Si Guardiol yang mau oper ke Ruben Dias, momen itu udah jarang banget di City kita lihat di musim lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Emang lagi drop banget permainannya City kan. Shop di musim ini ya, gol keduanya si siapa, Omar juga bagus banget syutingannya, bener-bener si ke pojok itu. Kiper Brighton juga nggak bisa ngapa-ngapain, hanya terpaku memandangi bola. Masuklah Bernardo Silva, dikeluarin lah si Silvino, masuklah Kevin De Bruyne. Masuk ke Kevin De Bruyne juga udah terlalu akhir-akhir, keluarlah si Omar. Cuman yang gue bingung ya sama otaknya Pep, nggak tahu, gua nggak sepemikiran gitu kan, kenapa masih ada nama Doku yang diperpanjangin, pertahanin, terus dimainkan, padahal Dokunya itu bener-bener dribble mentok balik, dribble passingnya ya passing aman, bukan passing kayak trupas menyilang. Bener-bener lagi drop banget Doku, tapi terus-terusan dipasang gitu ya. Dimainkan Foden juga di menuju akhir-akhir babak kedua, ada peluang yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne lewat free kick sekali tuh ya, itu kan gara-gara kena pemain City juga, jadi arah bolanya berubah sehingga bolanya nyaris masuk ke gawang Brighton. Selebihnya ya permainan Manchester City, karena Brighton juga melakukan defense dengan apa ya, dengan proses yang tertib, proses yang membangun blok pertahanan defense bagus ya, jadi terlihat serangan City-nya ya gitu-gitu aja sob. Oke. Lagi-lagi ya, kalau dari hasil kemarin yang diuntungkan ya dari permainan Brighton, bahkan dari passing-passingan kaki yang ngeluarin pressing aja ya, gue lebih suka Brighton daripada permainan Manchester City. Oke sob, sekian konten serunya sepak bola kali ini bersama Nunoy. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Jaga kesehatan dan semangat terus menjalankan ibadah puasa. Bye bye.